Bonjour sobat sekalian, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang le verbe se pronomina. Nah, apakah le verbe se pronomina itu? Nah, sobat sekalian, se pronomina merupakan kata kerja refleksif, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk diri sendiri, yang ditandai dengan se, misalnya se laver, mandi, se lever, bangun, s'aimer, saling mencintai. Untuk memahami tentang se pronomina ini, mari kita langsung lihat contohnya ya. Il se lave. Dia mandi. Nah, pada gambar ini sobat sekalian, kita melihat bahwa dia mandi. Nah, kegiatan yang dilakukan pada diri sendiri. Dalam arti dia memandikan dirinya sendiri. Il se lave. Dia mandi. Kita bandingkan dengan gambar yang kedua, di mana seorang ibu sedang memandikan anak laki-lakinya. Elle lave son fils. Elle lave son fils. Dia memandikan anaknya. Nah, di sini sobat sekalian sangat jelas bukan ketika kita menggunakan se lave, mandi, kegiatan yang kita lakukan untuk diri sendiri, dengan lave tidak diikuti dengan se, yaitu memandikan. Nah, sobat sekalian, kita langsung lihat ya bagaimana konjugasi se pronomina itu sendiri. Nah, kita ambil contoh yang tadi, yaitu se laver. Nah, sobat sekalian, di sini ada pronom yang menandai se pronomina, yaitu se, yang bertanda merah. Nah, bagaimana konjugasinya untuk je? Je me lave. Nah, untuk je sendiri, pronom yang ditambahin di tengah yaitu me. Kita melihat di tanda merah ya sobat. Je me lave. Tu te laves. Tu te laves. Il, elle se lave. Nous lavons. Nous lavons. Vous lavez. Dan untuk yang terakhir yaitu il, elle se lave. Nah, sobat sekalian, kita lihat di sini di tengah ditambah dengan pronom penanda se pronomina, yaitu untuk je adalah me, je me. Untuk tu adalah te, tu te. Untuk il dan elle adalah se, il se atau elle se. Sedangkan nous sama, yaitu nous. Dan vous sama juga, vous. Dan untuk pluriel sama seperti il, elle yang tunggal ditambah dengan se, il se atau elle se. Nah, gampang ya sobat. Kalau untuk akhirannya mengikuti dengan kata kerja beraturan yang berakhiran er. Kita lihat tanda biru adalah kata kerja yang aturannya yang berakhiran er. Nah, jangan lupa sobat sekalian, di balat yang sebelumnya sudah ada konjugasi yang berakhiran er. Yang kita lihat di sini yaitu lave, er. Nah, akhirannya dapat dilihat je lave, tambahkan e di belakang, tu lave, tambahkan es, il, elle lave, tambahkan e di belakang, nous lavons, tambahkan ons, vous lavez, tambahkan ez, il lave, elle lave, tambahkan ent untuk pluriel. Nah, sobat sekalian,
Jangan lupa ya dilihat kembali di balat 11 mengenai konjugasi kata kerja yang berakhiran er. Nah, sobat sekalian, sepronomina ini termasuk kata kerja yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari ataupun semua kegiatan yang melibatkan diri sendiri. Mari kita lihat dari kita bangun tidur, se réveiller atau se lever yaitu bangun. Setelah bangun, se doucher, mandi. Lalu kemudian se brosser les dents, sikat gigi. Nah, sobat sekalian, kalian boleh bisa konjugasikan sendiri ya. Se ranger, bercukur. S'habiller, berpakaian. Se coiffer, menyisir rambut. Se sécher les cheveux, mengeringkan rambut. Se maquiller, berdandan atau berias. Nah, di sini ada se promener atau se balader, berjalan-jalan. Se coucher, tidur. Se dépêcher, buru-buru. Se reposer, istirahat. Sobat sekalian, hati-hati ketika mengkonjugasikan ketika bertemu dengan huruf vokal. Misalnya s'appeler yang artinya bernama. Je m'appelle. M apostrof. Kenapa M apostrof? Karena bertemu dengan vokal, bukan je m'appelle, tetapi je m'appelle. Tu t'appelles, nama kamu. Elle s'appelle, nous nous appelons. Vous vous appelez, il s'appelle atau elle s'appelle. Nah, demikian ya sobat, kata kerja yang berawalan vokal. Nah, sobat sekalian, dan se pronomina ini juga memiliki arti saling. Se pronomina selain untuk melakukan kegiatan diri sendiri, se pronomina juga mempunyai arti yang resiprok, yang artinya saling. Misalnya kita lihat s'embrasser, saling berpelukan. Kita bedakan dengan embrasser, yaitu tanpa se di depan, yang artinya memeluk. Nah, contohnya elles s'embrassent, mereka saling berpelukan. Nah, otomatis di sini sobat sekalian, karena saling, maka tentunya subjeknya lebih dari satu karena bermakna saling. Elles s'embrassent, mereka saling berpelukan. Bagaimana dengan embrasser? Nah, di sini elle embrasse sa fille, dia memeluk anaknya, tepatnya anaknya perempuan. Contoh lain sobat sekalian yaitu di sini lihat ketika dua orang sedang ingin berlatih yoga, kemudian mereka saling bertemu untuk pertama kalinya, ternyata mereka saling mengenal. Se connaître, saling mengenal. Lalu kemudian se disputer, bertengkar. Se voir, saling bertemu. S'aimer, saling mencintai. Nah, di sini sobat sekalian, ketika ada dua orang yang se rencontre, saling berjumpa atau bertemu, mereka se parle, saling berbicara.
Dan mereka juga se regarder, saling melihat. Ada juga se serrer la main. Nah, selain itu juga sobat sekalian, se pronomina ini memiliki makna pasif, yaitu dalam bahasa Indonesia bisa berarti di atau ter. Kita lihat langsung contohnya. Nah, yang pertama, se situer atau se trouver, terletak. Contohnya, Sanur se trouve au sud de Bali. Sanur terletak di selatan Bali. Contoh kedua, s'écrire yang artinya dituliskan. Nah, di sini dikatakan comment s'écrit le mot salut? Ça s'écrit S A L U T. Bagaimana dituliskan atau dalam bahasa Indonesia penulisan kata salut? Dituliskan atau penulisannya S A L U T. Contoh lainnya sobat sekalian dapat kita lihat penggunaan se vendre, terjual. Le Honda se vend très bien en Indonésie. Honda terjual dengan baik di Indonesia, atau dengan kata lain kita bisa mengatakan laris, sangat laris. Le Honda se vend très bien en Indonésie. Honda terjual dengan baik di Indonesia. Lalu penggunaan se boire dengan se manger. Contohnya, cette boisson se boit froid. Minuman ini diminum dingin. Ce plat se mange cru. Makanan ini dimakan mentah. Lalu kemudian s'utiliser, digunakan. Nah, cette marque s'utilise beaucoup. Merek seperti ini banyak digunakan. Nah, sobat sekalian, demikian pembahasan tentang se pronomina. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan berguna untuk sobat-sobat sekalian yang belajar bahasa Prancis, dan terima kasih banyak untuk tetap stay sampai akhir video. Jangan lupa nantikan video berikutnya. Merci beaucoup. Au revoir.